Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debian Fadila. Saya merupakan mahasiswa Universitas Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai siklus akuntansi untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar akuntansi. Siklus akuntansi dimulai dengan adanya transaksi. Kemudian, berdasarkan bukti transaksi tersebut akan dicatat pertama kali ke dalam jurnal. Selanjutnya, informasi dari jurnal itu akan diposting ke dalam buku besar masing-masing. Setelah informasi dari jurnal diposting ke dalam buku besarnya, maka pada setiap akhir periode atau pada akhir periode perusahaan akan menghitung saldo dari setiap akun yang kita peroleh. Sehingga kita harus menyusunnya dalam suatu daftar yang sering dikenal dengan nama neraca saldo. Neraca saldo berisikan akun-akun beserta saldonya masing-masing. Satu tanggal tertentu, kemudian ada beberapa yang belum menunjukkan nilai yang sebenarnya. Sehingga perusahaan belum boleh untuk langsung menyusun laporan keuangan perusahaan. Perusahaan langsung menyusun laporan keuangan, maka informasi yang disajikan oleh perusahaan sehingga perusahaan tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya. Seharusnya setelah neraca saldo kita peroleh, kita tidak langsung harus menyusun laporan keuangan. Yang kita harus lakukan yaitu melakukan penyesuaian. Penyesuaian berlaku atau perlu untuk beberapa akun saja. Penyesuaian itu dicatat dalam jurnal penyesuaian. Setelah melakukan penyesuaian di dalam jurnal, maka informasi otomatis ada beberapa atau satu yang mengalami jenis majas, dan ada beberapa akun lainnya yang sebelumnya belum muncul dalam neraca. Kemudian saldo setelah kita membuat penyesuaian jadi muncul akun-akun baru. Itu dibuat penyesuaian, maka yang dilakukan oleh perusahaan itu adalah kembali saldo dari setiap akun pada akhir periode. Data penyesuaian dalam suatu daftar, namanya neraca saldo setelah penyesuaian neraca saldo. Setelah dilakukannya penyesuaian, barulah kita boleh menyusun laporan keuangan. Yang berwarna hijau itu adalah tahapan dari membuat penyesuaian ke buku besar. Menyusun neraca saldo setelah penyesuaian menyiapkan laporan keuangan. Jadi tahapan recording itu setelah mencatat transaksi-transaksi dalam satu periode di dalam jurnal, kemudian diposting ke dalam buku besar, lalu dihitung saldo dari masing-masing akun. Selanjutnya, baru bisa disusun ke dalam neraca saldo. Sehingga perusahaan sudah bisa menyusun laporan keuangan. Namun, informasi yang disajikan banyak yang belum mencerminkan nilai-nilai, karena ada sebagian akun yang saldonya itu tidak menyajikan nilai yang sebenarnya. Oleh karena itu, perlu dilakukannya penyesuaian untuk akun-akun tersebut. Dan penyesuaian ini akan dicatat ke dalam jurnal umum penyesuaian. Akan dibuat perusahaan setiap kali mau menyusun laporan keuangan. Jadi, jika perusahaan hanya melakukan penyusunan laporan keuangan tahunan, maka penyesuaian hanya dilakukan satu kali dalam setahun, yaitu per 31 Desember. Tetapi jika perusahaan menyusun laporan keuangan itu setiap bulan atau per bulan, maka penyesuaiannya dibuat setiap akhir bulan. Dalam pembuatan jurnal penyesuaian itu sendiri ada beberapa tujuan, yaitu ada dua tujuan. Yang pertama adalah untuk memastikan apakah prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip pengakuan beban sudah dipatuhi. Artinya,
Kalau tidak dibuat jurnal penyesuaian, maka terjadi pelanggaran terhadap prinsip pengakuan pendapatan dan juga prinsip pengakuan beban. Tujuan kedua yaitu agar saldo dari akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan sudah mencerminkan nilai yang sebenarnya pada neraca saldo perusahaan pada setiap akhir periode telah memuat akun-akun beserta saldonya masing-masing. Namun, ada beberapa akun yang saldonya belum menunjukkan nilai yang sebenarnya. Misalnya saldo akun perlengkapan, supplies pada neraca saldo berasal dari pembelian perlengkapan yang dilakukan pada bulan di awal bulan. Maka, sampai akhir periode, saldo perlengkapan masih sebesar nilai perlengkapan yang dibeli, padahal perlengkapan yang dimiliki perusahaan akan dipakai oleh perusahaan selama periode tersebut. Sehingga pada akhir periode nilai perlengkapan yang tersisa tidak lagi sebesar nilai perlengkapan awal. Sebagai contoh, pada tanggal 2 September 2020, perusahaan membeli perlengkapan senilai $1.200 secara tunai, sehingga saldo perlengkapan per 30 September 2020 pada neraca saldo masih sebesar $1.200. Namun, berdasarkan perhitungan fisik, nilai perlengkapan yang masih tersisa di gudang senilai $400. Artinya, selama bulan September 2020, perlengkapan yang terpakai sebesar $800. Sehingga, perlengkapan yang terpakai ini harus diakui sebagai beban perlengkapan dan nilai perlengkapan harus disesuaikan dengan mengurangkan nilai perlengkapan sebesar $800 sehingga saldo perlengkapan setelah penyesuaian menjadi $400 yang merupakan nilai perlengkapan yang sebenarnya pada tanggal 30 September 2020. Selanjutnya, ada beberapa pola penting dalam jurnal penyesuaian. Yang pertama adalah jurnal penyesuaian itu berhubungan dengan pengakuan pendapatan dan juga pengakuan beban. Yang kedua, setiap jurnal penyesuaian akan melibatkan dua akun. Satu akun merupakan akun pada laporan laba rugi, akun kelompok pendapatan atau beban, dan satu akun lagi merupakan akun pada laporan posisi keuangan, akun kelompok aset atau liabilitas atau ekuitas. Ada dua jenis akun yang disesuaikan. Yang pertama adalah akun deferral, ditangguhkan, artinya ditangguhkan pengakuannya sebagai beban atau pendapatan dan akan diakui sebagai pendapatan atau sebagai beban pada jurnal penyesuaian jika sudah memenuhi prinsip pengakuan pendapatan dan juga prinsip pengakuan beban. Akun deferral sendiri terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah prepaid expense atau beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah perusahaan yang sudah membayar sebelum manfaat dirasakan oleh perusahaan, sehingga pada setiap terjadi transaksi pembayaran belum boleh diakui sebagai beban. Sebagai contoh, pada tanggal 1 September 2019, perusahaan membayar sewa toko untuk 1 tahun ke depan senilai $6.000 terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan 1 September 2021, sehingga jurnal yang dibuat oleh perusahaan belum boleh mencatatnya sebagai beban sewa. Karena pada saat dibayar,
perusahaan belum merasakan manfaat dari toko yang disewa. Jadi, jurnal yang dibuat 1 September 2019 adalah prepaid atau sewa dibayar di muka. Jenis yang kedua adalah under net revenue atau pendapatan diterima di muka. Maksudnya, pada saat perusahaan sudah menerima uang atau jasa yang belum diberikan kepada pelanggan sehingga belum boleh diakui sebagai pendapatan jasa. Sebagai contoh, tanggal 2 September 2020, perusahaan menerima uang sebesar $1.200 dari pelanggan untuk jasa iklan 6 bulan ke depan, terhitung mulai 1 September 2020. Karena pada tanggal 2 September, perusahaan belum memberikan jasa iklan kepada pelanggan, maka perusahaan belum boleh mengakui adanya pendapatan jasa. Jika perusahaan menyusun laporan keuangan untuk bulan September 2020, maka perusahaan harus membuat penyesuaian untuk mengakui adanya pendapatan jasa yang sudah sah diakui sebesar $200 untuk 1 bulan karena jasa iklan bulan September. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya mengenai siklus akuntansi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Debbie Arma Fadilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.